warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik sekarang maupun hari-hari berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks hikayat, di mana setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi hikayat yang di dalamnya ada struktur, kemudian ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik dari cerita rakyat atau hikayat itu sendiri. Untuk pertama kali, yaitu tentang sejarah atau pengertian dari teks hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya bercerita atau menceritakan. Kemudian, hikayat memiliki pengertian khusus dan umum. Hikayat secara umum yaitu salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisi tentang suatu kisah atau cerita dan dongeng. Kemudian secara umum, hikayat mengisahkan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang lengkap juga dengan keanehan, kesaktian, dan mukjizat dari tokoh utamanya. Itu pengertian tentang teks hikayat dan asal mula kata hikayat. Untuk fungsinya, di dalam teks hikayat, seperti yang tertulis dalam pengertian hikayat itu sendiri, yang menurut Pubi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu artinya dari Pubi, fungsi dari karya sastra ini adalah sebagai pelipur hati gundah, pembangkit semangat untuk berjuang, atau sekedar hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Jadi fungsi dari karya sastra ini berkaitan dengan tujuan pembuatannya. Biasanya pada zaman dahulu karya ini diceritakan pada pesta kerajaan sebagai penghibur dan pembangkit semangat rakyat atau prajuritnya. Itu fungsi dari teks hikayat. Kemudian untuk ciri-ciri dari teks hikayat itu sendiri, yang pertama adalah bahasanya. Jadi bahasa yang dipakai pada hikayat tersebut merupakan bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu lama. Di mana perbedaannya kenapa disebut dengan bahasa Melayu lama? Itu perbedaannya ketika kita akan membaca sebuah teks hikayat, maka di sana ada kata-kata yang kurang kita dengar, kurang kita mengerti, sehingga memerlukan sebuah kamus bahasa Indonesia untuk mengertikannya. Karena bahasa di dalam teks hikayat masih sebagian menggunakan bahasa Melayu lama. Untuk ciri yang kedua, itu ada istana sentris. Maksudnya, pusat cerita itu ada di dalam lingkungan istana, dan hikayat tersebut sering sekali bertema atau berlatar kerajaan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan, yaitu raja dan pangeran atau anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita ini yaitu negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Jadi pada umumnya, hikayat itu menceritakan tentang zaman dahulu. Pastinya zaman dahulu ya hubungannya dengan raja-raja atau kerajaan. Itu yang dimaksud dengan istana sentris. Dan ciri yang ketiga adalah pralogis atau kemustahilan. Banyak di dalam teks hikayat tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Jadi banyak kalimat-kalimat yang ada di dalam teks hikayat itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu biasanya berhubungan dengan kesaktian di dalam tokoh pada teks hikayat tersebut. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima dengan nalar. Contoh, seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. Itu tidak mungkin. Jadi menurut pikiran kita di masa kini itu tidak mungkin. Seorang putri keluar dari gendang. Itu adalah yang disebut dengan prologis. Untuk yang keempat, sifatnya statis dan komunal. Statis itu tetap, komunal itu milik masyarakat. Maksudnya walaupun diceritakan turun-temurun, diceritakan dari orang ke orang, masyarakat ke masyarakat,
teks hikayat itu tidak berubah atau kaku. Ya seperti itu. Itulah ceritanya dari dulu sampai sekarang. Jadi ketika orang tua kita berdongeng, ya seperti itulah dongengnya. Jadi tidak berubah. Dan kalian ketika mendongeng ke anak kalian juga nantinya, satu saat nanti juga seperti itu. Sama, jadi sifatnya statis. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5, kesaktian. Jadi pasti kamu seringkali menemukan kesaktian pada para tokoh dalam sebuah tes cerita rakyat. Contoh di dalam kutipan hikayat itu ada di bawahnya, Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian buat mengubah wujud dan kuda hijau. Itu adalah kutipan dari contoh ciri dari kesaktian yang ada di dalam tokoh hikayat. Dan yang selanjutnya yang nomor 6, anonim. Anonim berarti tidak diketahui siapa pengarangnya atau nama pengarangnya atau siapa yang membuat teks itu pertama kali. Jadi itu disebut dengan anonim. Jadi tidak jelas siapa pengarangnya. Kemudian ciri yang ketujuh, arkais. Menggunakan kata arkais berarti menggunakan kata-kata pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim dipakai dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya hatta, maka, titah, upeti, bejana, sehdan, dan juga sabermula. Itu contoh dari kata-kata arkais, bahasa masa lampau. Kemudian yang nomor 8, bersifat tradisional atau didaktis. Bersifat tradisional dan didaktis. Hikayat bersifat tradisional atau meneruskan budaya, tradisi, kebiasaan yang dianggap baik, sedangkan didaktis bersifat mendidik, baik baik didaktis secara moral maupun didaktis secara religi. Jadi mendidik secara moral maupun mendidik secara keagamaan, religi, keyakinan. Itu yang disebut dengan sifat tradisional dan didaktis. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang nomor 9, menggunakan bahasa klise. Pada hal ini di dalam sebuah hikayat menggunakan bahasa yang sering diulang-ulang. Contohnya hatta, maka, alkisah, dan lain sebagainya. Syah dan juga ada di dalam kata-kata klise. Untuk struktur dari hikayat itu sendiri, yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi yaitu ringkasan atau inti dari cerita yang akan dikembangkan jadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, jadi boleh ada atau boleh tidak di dalam sebuah teks cerita. Itu ya pengertian dari abstraksi. Untuk yang kedua, struktur yang kedua ada orientasi, adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, tempat, atau suasana yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Jadi kalau kita disuruh mencari struktur orientasi, maka yang kita cari adalah yang berhubungan dengan waktu, tempat, atau suasana yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, komplikasi, berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian komplikasi ini, kamu bisa mendapat karakter atau watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Jadi di dalam komplikasi ini adalah awal munculnya sebuah pertentangan, awal munculnya sebuah masalah, bisa diringkas seperti itu. Itu yang disebut dengan komplikasi. Kemudian struktur yang keempat, evaluasi, adalah konflik yang terjadi dan mengarah ke klimaks. Jadi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dipertentangkan, apa yang sudah dipermasalahkan akan memasuki evaluasi, di mana masalah itu akan memuncak, akan mencapai klimaks. Jadi ini yang disebut dengan evaluasi, sehingga konflik yang terjadi dan mengarah ke klimaks dan mulai sedikit mendapat penyelesaian dari konflik tersebut di dalam hikayat. Itu sebutan dari kata evaluasi. Kemudian struktur yang kelima, resolusi.
pada bagian resolusi, ini si pengarang mengungkapkan solusi atau pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dikonflikkan tadi, yang dialami tokoh atau pelaku di dalam teks tersebut. Itu resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan nilai, pesan, amanat atau pelajaran yang bisa kamu petik dalam suatu teks oleh pembacanya. Biasanya koda itu ada di akhir dari ceritanya. Ini adalah pengertian dari koda. Kemudian yang selanjutnya, saya memberikan contoh, sebuah contoh di mana contoh ini tentang analisis struktur isi teks hikayat berjudul Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik karena nanti ada tugas membuat seperti ini dengan judul hikayat yang lain. Contohnya di sini, ketika kita disuruh mencari sebuah abstraksi pada judul Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang pada hikayat berjudul ini, maka kutipan teks harus dimunculkan. Jadi abstraksi adalah pengertiannya seperti apa, kemudian kutipannya teks dimasukkan ke dalam tugasnya. Jadi contohnya ini, abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa. Kemudian kutipan abstraksi, hatta, maka berapa lamanya, masyhudul hak pun besarlah kelakian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Hatta itu lalu karena Masyhudul Haq itu adalah tokoh utama yang semakin besar, maka cerdik dan akalnya bertambah. Itu kutipan teks yang menjadi abstraksinya. Kemudian yang analisis selanjutnya tentang orientasi. Seperti yang saya katakan tadi, orientasi hubungannya dengan waktu, suasana, maupun tempat. Saya pertebal di sini. Jadi kutipan teks yang dimana di dalamnya ada kepada suatu sungai, di tebing sungai, air sungai ini menandakan sebuah orientasi, sebuah penunjuk tempat, yaitu sungai. Jadi kutipan teksnya disertakan juga. Itu untuk analisis yang kedua tentang orientasi. Yang ketiga, komplikasi, berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada struktur ini kamu bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan mulai bermunculan, sebab permasalahan mulai dimunculkan. Di sini saya sudah berikan tulisan yang dipertebal. Hai Tuhan hamba, seberangkan apalah kiranya hamba kedua ini, karena hamba tiada dapat berenang. Jadi ada sebuah konflik, ada sebuah masalah. Setelah didengar oleh Bedawi, kata orang tua buku itu, dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang Bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Jadi di sini konflik sudah mulai muncul. Ada dua orang yang ingin menyeberang melewati sungai dan ada yang akan menyeberangkan. Kemudian setelah munculnya sebuah awal konflik, maka kita memasuki ke evaluasi, analisis evaluasi struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Di sini ada kalimat, maka dengan demikian jadi bergaduhlah mereka itu. Jadi konflik sudah semakin membesar, semakin memuncak. Syahdan, maka gemparlah. Kemudian selanjutnya itu arti dari syahdan, maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu ketiga. Jadi di sini konflik sudah mulai membesar sehingga banyak orang yang melihat tentang pertentangan dari mereka. Kemudian ada kalimat yang terakhir, baik kepada seorang aku bertanya supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar dalam tiga orang mereka itu. Itu adalah evaluasi.
Dan di sini ada sedikit penyelesaian konflik, jadi akan ditanyakan oleh Masyhudul Haq. Siapa yang benar, siapa yang salah. Memasuki analisis yang kelima, yaitu tentang resolusi. Pada struktur bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Jadi di sini ada resolusinya, ada penyelesaiannya. Sahdan maka Masyhudul Haq pun tertawa seraya berkata, jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mertuamu? Mertuamu laki-laki dan mertuamu perempuan, dan di mana kampung tempat dia duduk? Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Itu adalah sebuah penyelesaian. Jadi ketemu siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi nanti ketika ada tugas tentang analisis struktur teks, maka cara membuatnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan atau amanat yang dapat dipelajari, yang dapat dipetik dalam suatu teks cerita oleh kita pembacanya. Di sini ada amanat di terakhirnya, tapi saya tuliskan semua kutipannya agar lebih jelas. Kemudian maka disuruhlah tobat Bedawi itu, jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu, maka bertambah-tambah masyurlah arif bijaksana masyhudul haq itu. Jadi di sini ada sebuah pesan, kita disuruh bertobat, kita tidak boleh berbohong, intinya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan koda. Baiklah, untuk tugas yang pertama itu kita diwajibkan untuk menganalisis struktur teks hikayat yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning. Teksnya sudah saya sediakan, kalian tinggal mendownload dan membuatnya. Kerjakannya boleh ditulis tangan atau diketik. Jangan lupa beri nama dan kelas di pojok kanan atas, kumpulkan ke masing-masing guru pengajarnya. Saya ulang biar jelas. Jadi tugasnya menganalisis seperti yang saya analisis, yang saya contohkan analisis di teks sebelumnya, di teks yang sebelumnya. Cuman kalian disuruh menganalisis tentang judul Hikayat Bunga Kemuning, teksnya saya sediakan di slide selanjutnya. Kemudian kerjakan di buku tugas atau diketik juga boleh, beri nama dan kelas di pojok kanan atas, dan dikumpulkan ke guru masing-masing. Untuk mendownload tugas, di sini saya sertakan linknya. Jadi kalian bisa ketik di browsernya sesuai dengan alamat yang saya tuliskan di sini. Pilih Hikayat Bunga Kemuning. Di sana ada sebuah naskah yang tinggal kalian unduh untuk kalian analisis seperti yang saya analisis, yang saya contohkan sebagai analisisnya. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga bisa mendownload materinya, materi yang sudah saya sampaikan barusan di sini, materi hikayat PDF. Kalian unduh juga, jadi kalian tidak perlu selalu melihat video ini, yang pastinya akan menghabiskan kuotanya kalau selalu melihat video ini. Jadi kalian bisa download lagi materi yang saya sampaikan di sini. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.